Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Firdausi, NRP 053-1194-05x40. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang salah satu topik web vulnerability, yaitu cross-site scripting atau biasa disebut XSS. Jadi, pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan yang pertama adalah pengertian, lalu cara kerja, lalu jenis, dan juga pencegahannya. Untuk pengertiannya, apa sih cross-site scripting tuh? Cross-site scripting adalah serangan injeksi code pada sisi klien dengan menggunakan sarana halaman website atau web aplikasi. Retas akan mengeksekusi script berbahaya di browser korban dengan cara masukkan kode berbahaya ke halaman web atau web aplikasi yang sah. Serangan ini dapat dilakukan menggunakan JavaScript, VBS Script, ActiveX, Flash, dan bahasa sisi klien lainnya. Forum, kolom komentar, dan message board atau apapun yang berupa form yang bisa dimasukkan oleh pengguna itu biasanya digunakan oleh penyerang untuk memposting link untuk membuat script berbahaya. Script tersebut kemudian akan menyerang ketika korban mengklik tautan tersebut. Cross-site scripting ini sering digunakan untuk mencuri session cookies yang memungkinkan penyerang untuk menyamar sebagai korban. Dengan cara inilah peretas bisa mengetahui data-data sensitif milik korban. Selain itu, cross-site scripting ini disebutnya XSS. Kenapa bukan CSS? Karena seperti yang kita tahu, CSS itu dibuat sebagai istilah cascade yang saat kita membuat sebuah website seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Makanya disebutnya XSS agar tidak keliru. Lalu ada jenis-jenisnya. Yang pertama adalah stored XSS atau persistent XSS. Stored XSS ini adalah serangan yang bersifat permanen dan dapat berakibat pada seluruh pengguna. Stored XSS ini biasanya terjadi saat pengguna diizinkan untuk memasukkan data yang akan ditampilkan kembali. Contohnya adalah pada message board, buku tamu, dan lain sebagainya. Penyerang memasukkan kode HTML atau script code payloads lainnya pada postingan mereka. Lalu yang kedua adalah Reflected XSS atau Non-Persistent XSS. Reflected XSS ini jenis XSS yang tidak permanen. Tipe ini akan hilang apabila dilakukan refresh atau semacamnya. Jenis ini tuh paling sering dan mudah ditemukan oleh penyerang. Penyerang menggunakan teknik social engineering agar konten yang sudah diinfeksi dengan code berbahaya ini diklik oleh pengguna lain, kemudian penyerang bisa mendapatkan data-data penting dan sensitif dari pengguna lain, yang selanjutnya dapat digunakan untuk kejahatan lainnya. Biasanya, tipe ini tuh dibuat dengan merekayasa URL-nya. Lalu yang ketiga adalah Blind XSS. Blind XSS adalah kerentanan XSS yang penyerang sendiri tuh tidak tahu kemana dan oleh siapa payload XSS tersebut diterima. Hal ini terjadi karena payload yang digunakan dikirim ke sistem dan hanya dapat dibaca oleh beberapa orang dengan hak khusus. Biasanya tipe ini tuh ditemui pada form masukan yang hanya dapat dibaca oleh admin. Lalu yang keempat adalah self XSS. Ini hampir sama dengan reflected XSS, cuman bedanya kalau yang ini tuh memerlukan proses yang urut dan hanya berdampak pada dirinya sendiri. Nah, tipe ini tuh biasa dipadukan dengan klik checking pada penggunanya. Biasa XSS jenis ini ditemukan pada form upload. Lalu selanjutnya ada cara kerja serangan XSS. Jadi gambaran umum cara kerja XSS ini sebenarnya cukup simpel karena itu juga banyak developer yang menyepelekannya. Namun ketika sudah dipublish dan kecolongan, maka dampak yang ditimbulkan sangatlah besar. Tidak hanya user, bahkan ke server juga. Pihak hacker atau penyerang terlebih dahulu berusaha mencari celah keamanan suatu website. Contoh simpelnya itu dalam file index atau home mereka menyelipkan your website got hacked dengan menggunakan heading 1. Nah, biasanya para attacker memerlukan wadah berupa halaman dinamis atau berindeks PHP dan selanjutnya dimasukkan ke dalam HTML atau JavaScript. Nah, contoh yang barusan tadi itu bagian simpelnya. Yang paling berbahaya adalah ketika attacker mengambil wadah untuk XSS pada bagian file input seperti form pendaftaran. Pada script PHP biasanya menggunakan baris code $_get untuk mengirimkan data yang sudah diisi oleh pengguna ke database server web tersebut. Namun,
Ketika XSS disusupkan, maka data yang dikirimkan bisa saja di redirect ke server miliknya terlebih dahulu, baru masuk ke server yang seharusnya. Hal ini dapat dilakukan dengan merubah script pada tombol submit atau di code $_get, lalu mengirimkan data ke server milik attacker dan kemudian dicatat dalam database-nya. Nah, tujuannya sendiri tuh bisa saja untuk meningkatkan traffic atau backlink ke web yang dia punya dan dengan memanfaatkan web yang sudah dibobol itu tadi. Jika data-data penting yang dimasukkan tentunya dampaknya akan lebih besar lagi. Lalu untuk cara pencegahannya. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu sempat ada kabar website milik salah satu bank terkemuka itu di Indonesia pernah disusupi XSS sehingga banyak data-data nasabah yang diambil. Dalam melakukan aksinya, para hacker atau attacker memang tidak pernah pandang bulu dalam hal memilih web mana yang akan dijadikan target. Dan karena semakin besar website yang dijadikan sasaran, maka kemungkinan terdeteksi XSS akan semakin sulit. Nah, hal ini juga ada bermacam-macam bentuk XSS sesuai dengan dampak dan cara kerja yang dilakukan, sehingga untuk pencegahannya itu juga cukup beragam, mulai dari penggunaan global _XSS filtering pada framework CI yang lama namun saat ini sudah tidak ada lagi. Mungkin pihak developer dari CodeIgniter sendiri sudah mengetahui bahwa permasalahan XSS adalah di output, bukan pada inputnya. Salah satu cara lain untuk mencegah serangan XSS juga sudah ada dalam fungsi PHP, yakni menggunakan HTML special chars. Namun untuk melakukan escaping juga tidaklah cukup. Bisa juga dilakukan dengan cara memblok semua input yang berupa script tag atau image source. Dilakukan juga pengamanan juga terhadap cPanel karena hal ini menjadi kunci utama masuknya XSS. Juga dengan menggunakan suatu aplikasi pengamanan web. Salah satu yang direkomendasikan adalah Asunetics. Menggunakan Asunetics ini diibaratkan dengan seperti white hacker yang mampu melindungi keamanan web dengan cukup signifikan. Terima kasih. Itulah presentasi XSS yang sudah saya presentasikan. Mohon maaf atas kesalahan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.